mungkin sobat healthies kita yang di rumah pada penasaran mengenai apa dok itu penyakit hipertensi. Silakan dokter. Hipertensi ya, jadi hipertensi itu istilah untuk tekanan darah seseorang yang nilainya di atas 140/90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat healthies, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Semoga sobat healthies dalam keadaan sehat. Oke sobat healthies, selamat datang kembali di podcast kita kali ini. Bila jumpa sehat, bincang langsung Jumat pagi sehat bersama Puskesmas Perumnas. Senang sekali saya Novita Sari selaku moderator akan menemani sobat healthies di podcast kita kali ini. Oke sobat healthies, di sini topik kita yang akan kita bahas sangat menarik sobat healthies karena merupakan usulan dari sobat healthies kita di kolom komentar media sosial Puskesmas Perumnas, yaitu mengenai penyakit hipertensi dan sering kali disebut dengan the silent killer. Nah sobat healthies, tentunya untuk membahas topik kita kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat kompeten dan juga cantik. Beliau adalah Dr. May Syahara. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah, baik sekali. Dr. May ini adalah dokter umum di Puskesmas Perumnas. Nah mungkin dok kita langsung saja dok. Boleh. Oke, dok, banyak mungkin sobat healthies kita yang di rumah pada penasaran mengenai apa dok itu penyakit hipertensi. Silakan dokter. Hipertensi ya. Jadi hipertensi itu istilah untuk tekanan darah seseorang yang nilainya di atas 140/90 gitu. Oh jadi gitu. Oke. Jadi tekanan darahnya tinggi ya, dok. Benar. Oke dok. Kira-kira dok apa penyebab dari tekanan darah seseorang itu bisa tinggi dok? Oke, kalau kita bahas penyebabnya, kita juga harus sebutkan tipe-tipenya nih, yuk Novi. Jadi kalau misalnya tipe hipertensi itu ada 3. Yang pertama yang esensial atau yang primer, itu penyebabnya idiopatik kalau bahasa kita. Kalau misalnya istilah awamnya tidak diketahui, jadi penyebabnya nggak tahu, itu esensial. Terus yang tipe kedua ada yang sekunder. Nah yang sekunder ini berarti kan second, kedua ya. Ada penyebab lain seperti kelainan pembuluh darah, adanya gangguan pada kelenjar adrenal atau kelenjar tiroid ya, dan itu menyebabkan pada pasien tensinya tinggi lebih dari 140/90 tadi. Dan ada juga hipertensi yang terjadi pada ibu hamil ya. Jadi pada trimester ketiga ibu hamil yang selama ini tidak pernah menderita hipertensi, ternyata pas ditensi tensinya di atas 140/90 begitu. Oh begitu dok. Jadi ada tipe-tipenya dok ya. Oke dok. Dok kalau penyakit hipertensi sendiri kan sering dok saya dengar bahwa dia itu penyakit the silent killer. Iya, the silent killer. Jadi dok kira-kira dok karena dia dijuluki the silent killer kan itu menyebabkan kematian mendadak dok ya. Kira-kira ada tidak dokter tanda atau gejala untuk penyakit hipertensi itu sendiri? Oke. Jadi sesuai dengan julukannya yuk Novia, the silent killer. Silent itu kan artinya diam-diam ya. Jadi dia kenapa menyebabkan silent killer, pembunuh yang secara diam-diam menyebabkan kematian? Karena kebanyakan dari hipertensi ini tidak menimbulkan keluhan apa-apa. Apalagi pasien-pasien yang merasa badannya bugar, badannya sehat, tidak pernah sakit kepala, tiba-tiba meninggal atau tiba-tiba terkena stroke pas ditensi, ternyata tensinya tinggi di atas 140, di atas 160. Nah, ini makanya disebut the silent killer tadi. Tapi ada juga yang memiliki keluhan. Tapi tadi kebanyakan memang terkena tidak ada keluhan. Makanya kita dianjurkan untuk sering-sering melakukan pemeriksaan tensi atau periksa di puskes atau di posyandu. Nah, untuk keluhan yang lain itu bisa biasanya nih ya,
kepala, nyeri di tengkuk atau di leher, mudah lemas, mudah mengantuk, ya, mual, muntah, rasanya melayang, atau kalau misalnya memang sudah parah, keluhannya bisa menyebabkan pasien mengalami penurunan kesadaran seperti itu. Oke, itu dia Sobat Healthies. Jadi Sobat Healthies, untuk pasien yang tidak mengalami keluhan, sebaiknya dok ya kita melakukan pemeriksaan secara rutin dok ya, iya. Biar kita mengetahui kita menderita hipertensi atau tidak. Oke dok, itu dia tadi tandanya. Untuk klasifikasinya sendiri dok, ada tidak untuk penyakit hipertensi? Oke, tadi kan yang pertama kita nyebutin dari tipenya, ada yang tipe esensial, sekunder, sama yang dari kehamilan atau hipertensi pada kehamilan. Nah, untuk klasifikasinya, jadi dari JNC7 itu disebutkan kalau klasifikasinya itu ada yang normal, yaitu tekanan darah kurang dari 120/80. Terus ada yang tingkat 1, yang tingkat 1 ini yang dari 140 sampai 159/90 sampai 99. Terus yang tingkat 2 itu di atas 160/100. Nah, tapi harus waspada jika pas kita melakukan pemeriksaan tensi kita itu berada di antara normal dan tingkat 1. Itu disebut prehipertensi namanya. Jadi kalau misalnya kita periksa, nih yuk ya, kita periksa di puskes atau di posyandu atau dimanapun, di tensi ternyata tensi kita 130, 139, 135/90/85, itu harus waspada karena sebenarnya badan kita sudah ngasih warning, sudah ngasih gejala ya, keluhan itu. Berarti pasiennya atau orang tersebut harus merubah pola hidupnya yang selama ini makannya sembarangan, harus diperbaiki, yang males olahraga harus banyak aktivitas, seperti itu. Oke, menarik sekali kan Sobat Healthies. Oke Sobat Healthies, di sini dokter, tadi kan sudah kita sebutkan untuk klasifikasinya ya dok. Nah kira-kira dok, dari klasifikasi, dari pengertiannya tadi, ada tidak dokter faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mengidap hipertensi? Oke, jadi sebanyak 90% hipertensi itu adalah hipertensi esensial yang kita tidak tahu penyebabnya apa. Nah, namun hipertensi ini bisa makin jadi atau pada seseorang yang tadinya tidak ada hipertensi, di keluarga tidak ada faktor resiko yang memperberat. Jadi yang selama ini tidak pernah ada keluhan tensinya di atas 140, tapi kalau dia punya faktor resiko yang akan kita sebutkan ini, kemungkinan besar dia akan menderita hipertensi. Salah satunya obesitas. Obesitas itu kan ada dua, ada yang obesitas dari berat badan per tinggi badannya berapa, di atas 25 IMT-nya kalau kita sebut, ada juga yang lingkar perut, jadi obesitas sentral namanya. Obesitas sentral itu kalau wanita lingkar perutnya di atas 80, kalau laki-laki itu di atas 90. Jadi kalau ngukur nih jangan cuma nimbang ya Sobat Healthies, jadi coba juga diukur lingkar perutnya udah melebihi batas atau belum. Tadi dari obesitas, terus dari tadi perilaku, mulai dari makan makanan yang tidak sehat. Tidak sehat ini bukan berarti makan makanan berlemak terus-terusan ya, bisa juga dari makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi natrium, makan makanan yang asin, makan makanan yang dari produk olahan seperti makanan kaleng ya, yang sudah diproses berkali-kali sehingga tinggi garam. Jadi tinggi garam walaupun rasanya tidak asin, kalau diproses berkali-kali itu akan menyebabkan makanan tersebut tinggi natrium. Terus bisa juga yang berlemak terlalu banyak. Selain pola makan, aktivitas fisik juga sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita yang kurang aktivitas, mager nih bahasanya anak zaman sekarang males gerak, itu kemungkinan akan terkena hipertensinya juga lebih cepat. Nah, ini yang saya sebutkan barusan adalah faktor resiko yang bisa diubah. Jadi kita bisa mengusahakan faktor resiko ini untuk bisa dicegah ya, jangan sampai. Tapi ada juga faktor resiko yang tidak bisa diubah, seperti genetik. Genetik di sini jika di keluarga, riwayat keluarga ada yang pernah terkena hipertensi, keturunan dok ya? Iya, benar sekali. Terus ada juga yang karena
jenis kelamin, kita nggak bisa kan Iya. yuk mau rubah jenis kelamin. Nah, pada penelitian disebutkan Iya. kalau laki-laki itu cenderung lebih besar resikonya untuk terkena hipertensi. Oke. Terus sama usia. Jadi kan tadi ada salah satu faktor penyebab hipertensi tadi kan karena kerusakan pembuluh darah. Iya. Orang-orang yang lebih tua, semakin berumur, kerusakan pembuluh darah itu semakin mungkin terjadi. Jadi bisa jadi terkena hipertensi juga. Seperti itu. Sobat Healthies, banyak sekali faktornya ternyata, mulai dari pola makan, gaya hidup. Nah tadi dok menarik sekali tadi dibahas tentang pola makan ya. Makan yang terlalu manis, yang terlalu asin. Kira-kira dok dari dampak itu mungkin ada tidak dok komplikasi untuk penyakit hipertensi ini? Oke, jadi sebelum kita bahas komplikasi, mungkin bisa dijelaskan dulu nih yuk buat teman sobat-sobat Healthies, kalau komplikasi itu bisa terjadi ketika kita sudah terdiagnosis hipertensi, tapi kita tidak kontrol. Maksudnya tensinya yang harusnya diturunkan dalam rentang normal 120, 130, tapi tetap tidak kita kontrol secara rutin, obatnya kadang dimakan, kadang tidak. Nah, ini jadi tidak terkontrol. Iya. Jika kondisi pembuluh darah kita atau tensi kita terus-terusan tidak terkontrol, akan menyebabkan komplikasi. Nah, komplikasinya ini banyak. Tadi karena kalau misalnya hipertensi itu darah kita itu anggaplah di badan kita ini banyak pipa-pipa pembuluh darah, ya. Nah, kalau tensinya terlalu tinggi disertai dengan tadi faktor-faktor resiko banyak makan berlemak, ya jadi kemungkinan akan menimbulkan sumbatan. Iya, penyumbatan. Jika sumbatannya ada di otak, maka bisa jadi komplikasi yang paling menakutkan adalah stroke. Jika sumbatannya ada di jantung, ya tadi bisa serangan jantung. Terus bisa juga kalau serangan tensinya terlalu tinggi. Jadi tensi tinggi itu kan membuat jantung kita, jantung, ginjal bekerja lebih keras. Nah, kalau misalnya jadi jantung itu adalah otot yuk ya. Iya. Kalau otot kita pompa terus-terusan dengan tensi yang tinggi 180, 200 terus-terusan tanpa diobati, minum obat kadang iya, kadang tidak. Nanti otot jantung kita akan capek, kelelahan. Nah, kalau sudah kelelahan, nanti lama-lama otot jantung yang membesar itu akan menyebabkan gagal jantung, ya. Nah, kalau jantungnya udah gagal jantung, udah capek, pindah nih fungsinya. Yang mengatur tensi kita balik ke ginjal. Kalau kita tetap terus-terusan tidak mengontrol tensi kita, tadi ginjalnya yang capek. Udah jantungnya capek, sekarang ginjal yang capek. Jadi makanya banyak pasien-pasien hipertensi yang merasa aku tidak ada keluhan, tapi padahal tensinya terus-terusan tinggi. Pas ketahuan sudah harus ada indikasi cuci darah, karena tadi dia tidak terkontrol seperti itu. Nah, Sobat Healthies, mengerikan sekali kan? Apalagi untuk penderita hipertensi, jangan bandel untuk minum obat, apalagi sampai ke cuci darah tadi dok ya, yang mengerikan sekali. Kira-kira dok, ada tidak pencegahan atau cara penanganan penyakit hipertensi biar Sobat Healthies di rumah tidak was-was lagi? Jadi pencegahan dan pengendalian namanya, ya. Jadi pencegahan, kalau pencegahan itu kita nih pengennya orang-orang yang sehat jangan sampai kena hipertensi. Sama kayak podcast-podcast sebelumnya ada namanya cerdik, ya. Apa yuk cerdik yuk? Yang pertama cek ya, cek kesehatan secara berkala, terus enyahkan asap rokok. Mungkin tadi lupa disebutin salah satu faktor risikonya dalam merokok. Ya. Jadi merokok, enyahkan asap rokok, terus aktivitas fisik dan diet seimbang, ya. Terus kelola stres, istirahat yang cukup. Nah, terus untuk yang sudah kena hipertensi itu ada dari Kemenkes istilahnya apa tuh? P itu periksa tensinya secara rutin, boleh ke posyandu, boleh ke puskesmas, ke bidan, atau ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Yang kedua, atasi dengan obat secara teratur, tepat dan teratur nih yuk, maksudnya tepat dosisnya, sediaan obatnya tepat sesuai dengan anjuran dokter, dan teratur, ya, teratur kapan makan obatnya, bukan iya bukan tidak. Terus yang ketiga, yang gizi seimbang.
Oh ya, tetap makan dengan diet gizi seimbang. Di sini tadi ada GGL namanya istilahnya ya. Gula, garam, lemak ini harus dikontrol. Mulai dari gulanya tidak boleh lebih dari 4 sendok per hari. Lalu garam tidak boleh lebih dari 2 sendok teh sehari. Untuk lemak atau minyak itu cukup 5 sendok makan dalam sehari. Usahakan seperti itu, karena kalau kita mengkonsumsi lebih banyak, itu tadi kan faktor resikonya akan memperberat penyakitnya. Yang U itu upayakan tetap melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya kita aktivitas fisik seperti berlari atau berjalan cepat itu bagus untuk mengolah ritme jantung kita ya, atau kardio itu namanya aja olahraganya kardio. Berarti bagus untuk jantung. Ya. Terus yang terakhir hindari merokok, terus hindari makan makanan yang tinggi garam yang tadi sudah disebutkan ya, dan mungkin itu ya cukup untuk patuh itu. Oke. Sama mungkin alkohol ya dokter. Oh iya benar, alkohol karena di sini jarang ya pakai alkohol. Iya ya, jadi lupa. Ya mungkin itu mayoritas hampir jarang ya kita temukan ya, benar sekali dokter. Nah itu dia Sobat Healthies pembahasan kita tentang topik kali ini. Oke Sobat Healthies, itu dia tadi pembahasan mengenai topik kita, sangat bermanfaat bukan? Dan jangan lupa juga untuk Sobat Healthies follow akun Instagram kita Puskesmas Perumnas Lahat, dan jangan lupa tambah pertemanan di Facebook kita Puskesmas Perumnas Lahat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng di channel YouTube kita Perumnas Lahat. Oke, di sini dokter mungkin ada pesan penting yang ingin disampaikan untuk Sobat Healthies kita di rumah. Silakan dokter. Oke, mungkin pesannya jangan lupa ya selalu diulang-ulang, cerdik. Terus ini ada ininya yuk jargonnya. Kalau di iklan itu cintai ususmu, kalau di sini cintai tubuhmu, minum obat tiap hari. Jangan bolong-bolong ya minum obatnya. Oke, nah itu dia tadi Sobat Healthies. Yang Sobat Healthies punya pertanyaan, punya masukan atau saran atau usulan untuk topik kita untuk podcast berikutnya, boleh sekali silakan kirim DM atau komen di akun media sosial Puskesmas Perumnas yang saya sebutkan tadi ya. Terus kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Healthies yang telah menyaksikan podcast kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir, dan saya ucapkan terima kasih untuk narasumber yang sangat memotivasi. Terima kasih banyak atas ilmunya dokter, dan saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lahat yang telah memfasilitasi kegiatan kami pada pagi hari ini. Saya moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Perumnas melayani dengan ikhlas, bekerja adalah ibadah. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.